Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Kurniawan. Saya dosen Teknik Pendingin dan Tata Udara. Kali ini akan mempresentasikan laporan hasil penelitian internal Politeknik Negeri Indramayu dengan judul Analisis Kinerja AC Split Tenaga Surya dengan Refrigeran R22. Di sini saya dibantu dengan anggota peneliti yang juga sama-sama dosen Teknik Pendingin dan Tata Udara, yaitu Bapak Bobby Khairun. Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini, sebagai penjelasan latar belakang dari penelitian yang kami lakukan, itu adalah yang pertama terkait dengan kebutuhan masyarakat yang menggunakan AC split ini cukup tinggi, yang dimana di Indonesia ini masyarakat ya dari berbagai sektor itu banyak yang menggunakan AC split. Nah, kita ketahui bahwa penggunaan atau konsumsi dari AC split yang bersumber dari energi listrik PLN ini ternyata cukup besar ya dihasilkan. Jadi pemanfaatan atau penggunaan energi listriknya ternyata lebih besar ya, kurang lebih sekitar 60%. Kemudian isu terkait dengan energi alternatif. Nah, kita ketahui juga bahwa di Indonesia ini kita berada di daerah tropis yang di situ memiliki potensi energi matahari yang cukup besar. Maka ini kemudian kita menjadi pemikiran, pertimbangan kita coba untuk memanfaatkan ya sebagai inovasi dalam teknologi pemanfaatan energi surya untuk pengkondisian udara. Sebagai rumusan masalah ya ada 3 poin di sini. Yang pertama, bagaimana kita merancang dan membuat prototipe AC split tenaga surya, dan kemudian bagaimana membandingkan antara performansi AC split konvensional yang di situ dari energi listrik dari PLN dan juga dari AC split tenaga surya. Kemudian kita ingin mengetahui juga bagaimana penghematan energi listrik penggunaan AC split tenaga surya tersebut. Tujuan dan manfaat dari kegiatan penelitian ini, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam merancang sistem aplikasi tata udara. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sarana kegiatan praktikum pada kelompok bidang keahlian tata udara. Di sini kami memang masih terbatas ya peralatan praktikum, terutama dalam mata kuliah tata udara terapan. Kemudian di sini kami perlu informasikan terkait dengan luaran penelitian. Di situ yang pertama adalah publikasi jurnal ataupun proceeding. Ya, alhamdulillah kita sudah menerbitkan ya publikasi. Yang pertama itu ada National Conference of Industry, Engineering and Technology atau NCIET di Polines 7 November 2020. Untuk rilis publisnya baru bisa bulan Desember 2020. Kemudian Proceeding Sentrinov 2020 di Politeknik Negeri Banyuwangi ini sudah dilaksanakan 26 September lalu dan sudah dipublis artikelnya. Bisa kita klik ya websitenya di Proceeding ISAS.org ya. Terus kemudian luaran yang lain, prototipe AC split tenaga surya dengan menganalisa efisiensi dan penghematan energi. Metodologi penelitian. Nah, di sini bisa kita lihat dari gambar diagram alir penelitian. Nah, dari start awal kita perancangan, ya termasuk di situ ada perhitungan, ya kemudian pemilihan bahan, dan pemilihan bahan ini kemudian kita ujikan alat-alat tersebut, kita rangkai instalasi, ya dan kemudian dilakukan pengambilan data. Ya, dan kemudian dianalisis. Nah, gambaran besarnya seperti itu. Nah, ini adalah skema atau juga desain dari trainer AC split tenaga surya. Nah, itu
Itu bisa kita lihat komponen utama yang digunakan ya untuk rancangan AC split tenaga surya. Ada photovoltaic ya, ada charger controller, ada baterai, ada inverter, ada ada AC ya, itu ada indoor dan outdoor unit. Nah, masing-masing ini tentu setelah kita padukan ya, maka itu yang disebut dengan AC split tenaga surya. Nah, sini beberapa pemilihan alat yang digunakan. Kami menggunakan AC ya, split dengan spesifikasi setengah PK dan refrigeran R22. Untuk modul surya atau panel surya, di situ spesifikasi untuk satu buah panel surya itu ada 100 watt peak ya. Kami di sini dari hasil perhitungan kita membutuhkan 3 panel surya yang disusun secara paralel. Nah, di sini kami menggunakan tipe panelnya adalah polikristalin yang di situ dari sisi costnya tidak terlalu mahal. Kemudian inverter ya, juga spesifikasinya kita membutuhkan dari 12 volt DC dan maaf tadi di sini inverternya sudah include ya dengan charger control di dalamnya situ. Baterai ya, di sini baterai kita kapasitas nominalnya 145 ampere hour ya, sesuai dengan hasil perhitungan rancangan kita. Ini adalah prototipe gambar dari yang sudah jadi alatnya, yaitu sistem AC split tenaga surya ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam bengkel, jadi alatnya jadi satu seperti ini. Dan pembahasan di sini ada 4 poin yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah nilai intensitas matahari terhadap daya yang dihasilkan. Kedua, nilai efisiensi solar panel. Dan ketiga, perbandingan performansi AC split konvensional dan AC split tenaga surya. Dan yang terakhir adalah estimasi penghematan AC split tenaga surya. Marilah kita lihat. Yang pertama ya, ini data yang kita yang kita ambil selama 2 hari ya, di mana di situ kita mengambil nilai intensitas cahaya dan juga daya yang dihasilkan ya. Bisa kita lihat di situ nilai yang paling besar intensitas cahayanya di sekitar pukul 11.12 ya, siang ya, baik di hari pertama maupun di hari yang kedua. Nah, ini kita bisa melihat grafik ya, dari hasil data tadi bisa kita olah dalam bentuk grafik, di mana antara intensitas cahaya ya maupun grafik daya ini linear ya. Linear, maksudnya linear di sini adalah semakin besar intensitas cahayanya, maka dalam hal ini daya yang dikeluarkan pun juga semakin besar. Bisa kita lihat itu dari waktu yang ditunjukkan ya, pada pukul 11.22 itu mendapatkan nilai intensitas yang cukup tinggi, dan juga daya yang dikeluarkan itu juga tinggi. Nah, di situ ada kalau saya tunjukkan di pointernya. Nah, ini ada penurunan di sini ya. Penurunan di sini itu karena disebabkan cuacanya sedang mendung ya, hingga terjadi drop itu intensitas cahaya maupun daya yang dihasilkan. Nah, kemudian ini diperoleh dari perhitungan efisiensi panel surya ya. Ternyata di sini justru malah pada pukul 11.12 ya, baik hari pertama maupun di hari yang kedua itu nilainya lebih kecil ya.
ini grafik efisiensi panel surya ya yang kita bisa tunjukkan ya. Terus kemudian ini tabel hasil data pengukuran selama 2 jam yang dihasilkan. Jadi dengan perhitungan ini kita untuk AC setengah PK ya kita dapatkan dari jam 6 sampai jam 18 kita mendapatkan waktu pemanfaatan tenaga surya itu selama 2 jam. Nah, sekarang ini perbandingan performansinya AC split konvensional dan AC split tenaga surya. Nah, yang dibandingkan performansi di sini adalah performansi dari sistem pendinginnya ya. Nilai COP-nya ya, diistilahkan nilai COP atau coefficient of performance ya, yang nantinya juga bisa diperhitungkan nilai efisiensinya. Nah, di sini dengan memasukkan data-data temperatur kondensor, temperatur evaporator, tekanan discharge, tekanan suction, kemudian kita bisa memplotkan dengan menggunakan diagram pH ya. Nah, di sini kita perhitungkan di sini untuk yang AC split konvensional ya diperoleh dari hasil perhitungan kita dapatkan ya nilai COP ya sekian ya, dan kemudian untuk efisiensinya itu 85% untuk AC split konvensional. Nah, untuk kemudian yang AC split tenaga surya dengan perhitungan yang sama ya seperti AC split konvensional dapat kita ketahui ya nilai COP dan Carnot-nya, COP Carnot-nya serta efisiensinya ternyata lebih kecil ya 73% dibandingkan dengan AC split konvensional. Nah, ini bisa kita permudah dengan tabel perbandingan di sini. Nah, di sini kita lihat ya efisiensi refrigerasinya itu lebih kecil untuk tenaga surya dibandingkan dengan AC split konvensional ya. Di sini disebabkan karena apa? Karena di sini daya yang dihasilkan untuk AC split konvensional yang bersumber dari energi listrik dari PLN itu lebih besar dibandingkan dengan AC split tenaga surya ya, sehingga di situ menyebabkan pengaruhnya terhadap efisiensi pendingin. Nah, ini perbandingan efisiensi dalam waktu 2 jam bisa kita lihat ya, untuk yang konvensional lebih tinggi daripada yang tenaga surya. Kisarannya sekitar antara 70 sampai 80%. Ini perbandingan daya. Nah, ini untuk estimasi penghematan AC split tenaga surya ya, itu diperoleh penghematan daya perharinya itu sebesar 0,376 kW jam. Jadi selama 2 jam pemanfaatan AC split tenaga surya ini itu bisa menghemat ya sebesar 0,376 kWh. Jadi kalau bisa kita harapkan ya pemanfaatnya bisa selama 1 hari penuh ya. Namun di sini yang kita bisa baru dapatkan baru selama 2 jam. Nah, kemudian kesimpulan ya kita dapat ketahui di sini analisis hubungan intensitas matahari ya yang dikonversikan oleh sel surya menjadi energi listrik ya selama 2 hari. Ini kita dapatkan ya nilai yang cukup besar ya, terutama pada pukul 11 ataupun jam pukul 12 ya. Begitu juga daya yang dihasilkan juga lebih besar ya di waktu tersebut. Kemudian hasil analisis pun juga didapatkan selama 2 hari. Efisiensi yang paling tinggi itu justru malah di pagi hari ya, itu sekitar 16% ya. Nah, ini pun dipengaruhi karena cuaca ya, atau suhu yang dipengaruhi terhadap material dari solar panel tersebut.
Kemudian perbandingan performansi AC split konvensional dengan AC split tenaga surya di sini didapatkan ternyata lebih tinggi, ya, rata-rata sekitar 85% dibandingkan AC split tenaga surya, ya. Terus kemudian penghematan daya, ya, tentunya kita berharap bahwa dengan pengoperasian AC split tenaga surya, ya, ternyata bisa menurunkan atau menghemat daya, ya, itu dari 457 watt hour, ya, dengan AC split tenaga surya itu 376 watt hour, ya, sehingga selama 2 jam itu bisa lebih hemat, ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari presentasi kami, laporan hasil penelitian internal di Politeknik Negeri Indramayu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala pihak yang telah membantu kegiatan penelitian ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.